Berdiri. Aturan menjadi umat. Om Swastiastu. Berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa selesai. Doa selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Udah silakan duduk. Udah dapat makan tadi ya? Sudah. Udah semuanya siap. Jadi belajar sudah siap? Sudah. Nah, jadi sebelum ke pembelajaran ya, jadi di sini saya ingin melakukan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak sekolah nggak? Siapa yang ada sekolah? Rian. Absen 10. Kenapa? Sakit. Ada surat. Satu orang ada sekolah, yang lainnya sehat-sehat. Dari kapan sakit? Oh, dari kemarin. Nah, jadi mungkin yang sakit, jadi temennya kita doakan, jadi semoga nanti bisa cepat sembuh dan bisa kembali mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Ya, yang lainnya juga saya harapkan di sini untuk menjaga selalu kesehatan karena juga situasi tidak menentu seperti sekarang. Ya, jadi tolong jaga kesehatan kalian. Ya. Nah, terkait dengan untuk hari ini, ya, jadi kita melakukan pembelajaran. Jadi sudah siap bukunya? Nah, jadi untuk terkait dengan materi ya, saya sudah share, jadi bisa dibuka terkait dengan e-booknya. Jadi silakan nanti bisa buka e-book yang kemarin di-share tersebut. Jadi untuk nanti mempersiapkan kalian dalam pembelajaran. Ya. Nah, jadi sebelum nanti ke materi, saya ingin menanyakan terkait dengan yang pertama dulu, ya. Jadi kalian sekolah tersebut dari rumah menggunakan apa? Sepeda motor. Sepeda motor tersebut kalian beli dari negara mana? Jepang. Jepang tersebut merupakan negara apa? Maju apa berkembang? Maju. Kenapa kalian bilang negara maju? Karena teknologi di sana sudah canggih. Bagus. Nah, kemudian kalian di sini dengan melakukan terkait dengan menjual atau membeli ya kendaraan tersebut untuk kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan negara kita Indonesia, itu merupakan langkah apa? Langkah apa? Membangun kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, jadi yang disampaikan tadi terkait dengan unsur kerjasamanya tersebut itu sudah kelihatan ya antara negara maju dan negara berkembang, di mana Jepang dikatakan tadi negara majunya. Jadi dia mempunyai produk dari kendaraan tersebut. Kita di Indonesia yang merupakan suatu negara berkembang ya. Jadi itu sudah merupakan muncul terkait dengan adanya unsur kerjasama antara ekspor dan impor barang. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas terkait dengan materi kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Ya. Nah, jadi sebelum lanjut mungkin nanti ke permasalahannya. Jadi di sini saya mempunyai terkait dengan tujuan pembelajarannya untuk kegiatan hari ini berkaitan dengan kerjasama negara maju dan negara berkembang tersebut, di mana yang pertama dengan melalui kegiatan diskusi nanti yang dilakukan nanti peserta didik dapat menganalisis karakteristik dan juga persebaran negara maju dan negara berkembang. Ya. Kemudian tujuan yang kedua dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah jadi melalui kegiatan diskusi juga yang dilaksanakan nanti peserta didik nanti saya harapkan kalian dapat mengevaluasi dampak pasar bebas terhadap Indonesia dengan benar. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga di sini adalah melalui kegiatan diskusi nantinya saya harapkan nanti kalian dapat juga membuat PowerPoint. Ya. PowerPoint tersebut berkaitan dengan interaksi di mana antara negara maju dan juga negara berkembang. Ya, jelas itu tujuan mungkin sudah ditayangkan di slide terkait dengan tujuan kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya jadi saya ingin bertanya dulu terkait dengan persiapan juga kalian di sini. Jadi silakan nanti kalian bisa scan ya. Jadi di barcode yang ada di sini.
ya. Jadi silakan kalian scan. Jadi di sini sudah ada nanti permasalahan. Nanti setelah kalian secara pribadi dulu ya. Setelah kalian melakukan penyekenan di sini mungkin saya share aja di grup ya. Jadi silakan kalian buka di sana, lakukan penyekenan. Nah, nanti gambarnya tersebut pasti akan kelihatan. Nah, setelah itu nanti kalian analisis gambar tersebut itu merupakan apa dan apa yang kalian nanti temukan di dalam gambar tersebut. Permasalahannya apa dan lain sebagainya. Nanti silakan ungkapkan secara pribadi dulu. Ya, siap? Udah saya share nanti di grup ya. Nah, silakan nanti buka HP-nya. Silakan. Saya sudah share terkait dengan barcode-nya. Udah ketemu? Udah di-scan? Udah? Udah. Nah, gambar yang kalian sudah scan tersebut, apa yang kalian temukan? Ataupun apa yang kalian nanti identifikasi terkait dengan gambar tersebut? Permasalahannya apa? Yang kalian dapatkan di dalam gambar tersebut? Siapa? Apa? Permasalahannya apa? Permasalahannya berkaitan? Ya, coba. Kita. Hah? Lingkungan hidup negara maju dan negara berkembang. Ada lagi yang lain? Berkaitan dengan gambar scan barcode-nya. Permasalahan apa yang kalian dapatkan? Silakan. Ya, coba. Hah? Hah? Karena masalah kurangnya teknologi atau Kurangnya teknologi. Berkaitan dengan mangkraknya pembangunan di daerah IKN. Nah, itu yang kalian dapat masalahnya. Nah, jadi di sini ada dua permasalahan. Sekali lagi nanti kalian yang sudah kalian dapatkan ya terkait dengan IKN, kemudian terkait dengan lingkungan ataupun negara maju dan negara berkembang tersebut, nanti apa yang mempengaruhi kok bisa dikatakan sebagai negara maju, negara berkembang dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk itu nanti silakan sekarang kalian cari kelompoknya. Silakan cari kelompok. Nah, silakan. Ya, itu pakai. Itu pakai. Enggak ngaku. Nah, silakan cari kelompok. Jangan cowok-cowok saja ya, cewek cowok digabung ya. Nah, ya satu-satu nih. Ada cewek ada cowoknya ya. Langsung bawa laptopnya ya. Laptopnya langsung dibuka. Nah, silakan cepat. Tarik. Ya, sini aja di. Udah cepat, udah semuanya ketemu kelompoknya. Jadi silakan laptopnya langsung dibawa di kelompok masing-masing ya. Laptopnya silakan bisa dibuka. Udah, jadi terkait dengan kalian sudah membentuk kelompok ya. Jadi di sini sekali lagi tolong diperhatikan dulu. Jadi dalam mengerjakan tugasnya ya. Jadi terkait dengan permasalahan yang kalian sudah temukan tadi
dilihat dari yang sudah kalian men-scan barcode dan juga sudah kelihatan gambarnya. Jadi silakan nanti kalian kerjakan di LKPD yang sudah saya siapkan berkaitan dengan gambar yang sudah tadi kalian scan tersebut. Jadi yang pertama tersebut kalian terkait dengan identifikasi masalahnya. Kalian kan sudah tadi menemukan permasalahannya. Kemudian langkah yang kedua tersebut kalian mencari dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan mencari solusinya dari permasalahan yang kalian sudah temukan tadi tersebut. Ya, ada 3 di sini, identifikasi masalah. Kemudian yang kedua terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Kemudian baru mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dilihat dari gambar yang sudah kalian scan tadi tersebut. Ya, jelas? Nah, kemudian dilengkapi dengan PowerPoint-nya. Kalian membuat PowerPoint-nya. Nanti setelah itu baru kalian presentasikan di depan kelas dengan menggunakan PowerPoint itu. Ya, siap? Siap. Nah, ini LKPD-nya, nanti silakan bisa dikerjakan di sini. Ya. Ya, presentasi nanti. Nih ya. Nanti buat di sini dari ketiga permasalahan yang tadi dan buat juga PowerPoint-nya ya. Udah ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas silakan bisa dikerjakan dari sekarang. Ya, ingat dilengkapi dengan PowerPoint ya. Jadi silakan nanti kerjakan dengan PowerPoint. Nanti setelah itu baru kalian presentasikan ke depan. Ya. Ya, itu dah. Nama kelompok Iya. panggilan aja Pak ya. Ya. Sudah tulis ya. Isi nama kelompok ya, ingat. Dan ingat buat dalam bentuk PowerPoint nanti, selain yang ada di LKPD. Ya, dari permasalahan yang sudah kalian dapatkan tadi dari hasil scan barcode tersebut. Menemukan terkait dengan permasalahan katanya mangkraknya pembangunan di daerah IKN, apa penyebabnya, solusinya apa nanti. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Nah, ada yang kurang jelas? Dan nanti isi nama kelompok ya. Nah, dengan tanpa ya. Tanpa ya, bagus. Nah, isi nama kelompok. Ya.
Ya, terus Pak. Kebetulan ditulis di sana. Masalahnya apa berdasarkan gambar tersebut. Tulis dan nanti. Dan juga dia yang buat PowerPoint. Udah. Udah. Ini mana dapat? Mana dapat? Gambar sendiri. Ya. Udah, si nama kelompok. Oke. Lewatin aja. Dan kepada seluruh siswa, marilah kita melaksanakan pertandingan dengan berdiskusi. Nggak usah. Dah. Ya. Ya, isin. Udah. Masalahnya berkaitan dengan apa, dampaknya bagaimana, kemudian nanti setelah kalian menemukan dampaknya, solusinya ada kok di sana. Udah di sini. Nah, itu udah dari permasalahannya tersebut apa sih masalahnya? Ya, dari hasil pengamatan gambar kalian tersebut. Nah, sampai di mana project?
Kenapa waktu ini? Dah. Oh, itu kan bagus tuh. Kok diputar lagi? Nanti beda arti nanti diputar. Tingkat pendidikan yang tinggi. Oh, udah sampai mana? Apa? Ya boleh, dua-duanya. Boleh dampak satu yang dulu. Berapa slide? Kenapa? Semuanya. Semuanya nanti ke depan. Nanti kelompok yang lain baru menanggapi. Ya. Boleh. Boleh. Udah, ini udah nih. Udah selesai. PPT-nya udah. Udah, Pak. Bisa. Buat aja. Boleh. Hancur sih sama jadi. Udah sampai di mana? Tingkat kemiskinan yang rendah. Negara apa nih? Negara maju. Ini
Ya, apanya? Ya, kasih masalah itu tulis di dalam LKPD. Terus, Jepang. Ya, ada berapa belum slide? Nanti itu diisi di LKPD-nya nanti ya. Nanti. Ya, Pak. Ya. Dah. Mana? Lagi 5 menit ya. Silakan dulu dikerjakan yang belum, silakan dikerjakan dulu. Lagi satu belum ya? Lagi satu. Ya. Udah, pengisiannya udah. Oh, baru lagi satu juga. Ya. Ya, udah. Oper aja sekian. Hmm. Nah, yuk sekian. Itu kan diambil gambarnya. Udah, bagaimana? Sampai di mana? Udah selesai? Sudah? Ini udah selesai? Lagi? Oh, lagi satu. Ya, silakan. Dikerjakan dulu lagi satu. Kelompok yang ini udah? Udah? Oh, belum.
Dan nanti kalau sudah silakan nanti bisa dipresentasikan ke depan. Ya, PPT-nya Pak ya? ya sama PPT-nya lah. Kalian presentasikan dengan menggunakan PPT dan permasalahannya terkait dengan apa yang sudah kalian dapat tadi. Ya, dan nanti kelompok yang lainnya yang belum dapat giliran untuk ke depan presentasi, silakan nanti boleh bertanya menanggapi dari hasil presentasi tersebut. Bertanya ataupun menanggapi nanti. Ya, jelas. Yang sudah siap mungkin presentasi silakan bisa langsung ke depan. Nah, silakan dikerjakan dulu lagi beberapa menit. Ini apanya yang belum? Oh, ngisi di sana. PPT-nya udah. Udah. Ini juga belum ya. Ini lebih satu. Kan lagi satu. Yang kedua sekarang. Dari mana nih? Dari ini. Nih, udah ambil di tempat ini. Ini lagi berapa? Lagi berapa yang belum? Lagi, oh lagi satu. PPT-nya udah ya. Lagi nambah. Hmm? Ya. Apa? Ya. 1 2. Oh, 1 2 3. 2. Bisa di satu Pak ya? Oh gitu, ya. Ya, silakan. Boleh. Udah? Belum. Udah tutup. Udah. Ininya udah. Kalau di satu. Terima kasih. Anda tuh hidup WA-nya, WA webnya hidup. Itu aja pakai laptopnya. Oh kan biar nggak ganti-ganti laptop nanti. Kan PPT-nya aja kirim sana. Nanti masang laptop lagi lama. Ya. Kirim dah, bisa dikirim dah kalau sudah PPT-nya selesai, kirim dah ke sana. Ya. Nomornya siapa dipakai sana? WA webnya? WA webnya siapa? PPT-nya kalau sudah bisa dikirim ke sana langsung. Nanti satu laptop aja gunakan, ya. Ini juga sama ya, PPT-nya kalau sudah ya,
kirim aja lewat WA. Biar satu laptop. Nih, udah. PPT-nya udah. Ya, ya nanti kirim aja ke WA itu, laptopnya itu. Oh, udah ada. Siap. Dah, belum? Solusinya. Hmm? Apa? Ya, satu kelompok nanti ke depan. Ya, nanti kerja sama. Kan kelompok kan harus kerja sama. Alternatif solusi. Ini alternatif solusi dan Hmm. Yang ini PPT-nya ada. PPT-nya udah. Ya udah. Apa? Orang direkam. Apa dipakai? Udah kan? Udah semuanya? Udah? Bisa dilanjutkan presentasi? Bisa? Udah, kalau sudah, jadi silakan untuk kelompok yang sudah siap presentasi, silakan bisa tampilkan ke depan hasil presentasinya. Hasil dari analisisnya tersebut. Udah, silakan. Kelompok yang mana udah siap? Bisa langsung ke depan. Yuk. Yuk, kelompoknya ini. Ya, silakan. Bisa presentasikan di depan. Bawa bangkunya di sini ya, nanti semuanya. Aja pakai. Yang lainnya, kelompok yang lain sekali lagi yang belum dapat giliran presentasi, jadi saya harapkan kalian nanti mencermati ya, jadi hasil dari presentasi ke temennya, nanti bisa bertanya dan bisa menanggapi. Ambil tempat duduknya, kan bisa duduk dulu. Udah, kirim di WA aja. Udah, kalau lama sekali. Nah, duduk. Ambil bangku lagi, kan duduk sambil. Ya.
Oh jauh sekali, dekat ada laptop. Kan biar bisa operator langsung. Duduk. Dan sekali lagi kelompok yang lain tolong diperhatikan dulu temennya kelompok satu yang presentasi. Silakan. Iya, silakan. Kerasin dikit suaranya. Perkenalan. Dan saya Nabi Panjang Guna absen 16. Saya Nabi Selamat Panjang nomor absen 28. Digeser sedikit ya, kenal. Bangkunya nak geser sama kan bisa. Bangkunya geser kan bisa. Ya, silakan dimulai. Pembelajaran dengan adanya PPT ini untuk menjelaskan mengenai menganalisis karakteristik dan senaran negara maju dan berkembang di dunia secara baik. Baik, yang pertama itu adalah gambar yang menunjukkan bahwa merupakan Jepang dengan tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian yang rendah juga. Di sini Jepang merupakan negara maju yang dimana dalam satu keluarga hanya terdapat 1 sampai 2 anak. Hal itu memang bagus karena beberapa orang menganggap memiliki banyak anak bisa membuat karir mereka. Sedangkan angka kematian dan angka kelahiran yang rendah menyebabkan tidak adanya regenerasi. Baik, saya akan menjelaskan gambar kedua yaitu di Indonesia. Gambar dua merupakan negara Indonesia dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Tak bisa kita memungkiri lagi bahwa Indonesia masih menjadi negara berkembang. Negara maju bisa dicapai apabila teknologi dan sumber daya manusianya tak memadai. Karena angka kelahiran yang rendah menimbulkan banyak pengangguran, banyak ekonomis dan gelandangan yang tentunya menimbulkan angka kemiskinan. Yang kedua ada pendapat per kapita yang Pendapatan ya. Pendapatan. per kapita yang tinggi. Pendapatan per kapita yang adalah rata-rata penghasilan yang diperoleh keseluruhan penduduk di suatu negara. Contohnya seperti negara Bermuda, meskipun memiliki luas yang terbatas, perekonomian yang Bermuda beruntung pada industri asuransi dan reasuransi lepas pantai. Selain itu, sektor pariwisata juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Bermuda. Yang lainnya diperhatikan sekali lagi nanti buat pertanyaan. Tingkat kemiskinan yang rendah. Pertama, Jepang. Negara maju memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Jarang terlihat bahwa bahkan sama sekali tidak ada ekonomis maupun pemulung. Kehidupan yang sejahtera dan penduduknya yang bekerja atau mempunyai pengangguran. Angka harapan hidup yang tinggi. Jepang memiliki angka harapan hidup yang panjang karena masyarakatnya telah makmur dan sejahtera serta mendapatkan uang pensiun yang memadai, sedangkan di negara berkembang angka harapan hidup sangat minim. Tingkat pendidikan yang tinggi. Negara yang maju tentunya memfasilitasi para pelajar dengan fasilitas yang sangat memadai, sedangkan negara berkembang banyak anak-anak yang bahkan tak pernah tersentuh oleh pendidikan.
tentang masalah pencaharian dan pemanfaatan lahan. Nomor pertama, Singapura. Negara maju umumnya pekerjaan penduduknya ialah bekerja di industri dan pengembangan teknologi, sedangkan di negara berkembang mata pencahariannya sebagai petani dengan peralatan dan cara yang sangat tradisional. Itulah yang menjadikan minimnya regenerasi petani di Indonesia. Ya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang Nah, silakan sesi diskusi untuk yang belum presentasi. Silakan. Ya, kelompok di depan bisa menunjuk. Ya. Siapa? Kristina. Ya, silakan perkenalkan diri berdiri. Kenalkan, nama saya Hmm. Ya. Bagaimana pengaruh hubungan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang? Bagaimana pengaruh hubungan antara negara maju dan negara berkembang? Apa sih pengaruhnya? Ya, silakan. Ada lagi? Satu. Ya, itu aja dulu. Ya. Ya. Pengaruh dari negara maju dan negara berkembang. Nah, nah yang di depan, apa sih pengaruhnya? Kerasin dikit suaranya ya. Di pengaruh hubungan kerja pengaruh itu ada 4, yakni 1, memperluas lapangan kerja, 2, mempercepat pertumbuhan ekonomi, 3, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, 4, terjadinya alih teknologi. Bagaimana? Bisa diterima. Pengaruh terkait dengan adanya negara maju dan negara berkembang. Ada lagi yang menambahkan? Ya, silakan. Izin menambahkan perkenalkan yang saya Pindis Kirana Arindani. Ya. Bagaimana pengaruh hubungan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang? Meningkatnya perdagangan dan investasi antar negara, meningkatnya transfer teknologi dan pengetahuan antar negara, meningkatnya bantuan pembangunan dari negara maju dan negara berkembang. Sekian, terima kasih. Nah, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, jadi terkait dengan pengaruh, jadi apa ya sih yang dipengaruhi entah itu negara maju ataupun negara berkembang, bahkan sebaliknya ya. Yang di sini menjalin kerjasama terkait dengan ekspor, impor barang tersebut, itu merupakan suatu terkait dengan pengaruhnya. Ya, seperti contoh tadi misalkan negara maju tersebut terkait dengan menghasilkan suatu barang, jadi negara berkembang sebagai pemakai dan lain sebagainya, itu merupakan suatu pengaruhnya. Pengaruh apa sih yang ditimbulkan dari kedua negara tersebut? Yang jelas menjalin kerjasama, meningkatnya pendapatan dan lain sebagainya, itu suatu pengaruh dari negara maju dan negara berkembang. Ya, ada lagi yang ingin tanyakan kepada kelompok di depan? Ada? Ada? Kalau tidak ada, silakan bisa ditutup diganti dengan kelompok yang berikutnya. It's time to begin the seventh lesson. Santai-santai. Udah, tepuk tangan dulu buat kelompok di depan yang sudah bisa santai. Udah, silakan kelompok kedua yang sudah siap, silakan langsung mempersingkat waktu. Biarkan aja dah dulu bangkunya. Ya. Bisa digunakan yang di belakang. Udah, silakan untuk kelompok berikutnya. Ya. Yuk. PPT-nya mana?
Ya silakan, bisa tuh dikirim aja sana. Ya silakan. Kelompok kedua. Nah silakan untuk kelompok kedua. Nah sekali lagi kelompok yang lain nanti bisa bertanya ataupun menanggapi dari apa yang sudah disampaikan sama yang di depan ya. Yang lainnya sekali lagi tolong diperhatikan. Nanti silakan bisa buat pertanyaan. Udah silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi, kami ucapkan kepada mahasiswa semuanya dan kepada guru yang sudah menjadi berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan tugas PPT kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Ayu Lutfi. Perkenalkan nama saya Fitri Lestari. Perkenalkan nama saya Fitri Maharani. Perkenalkan nama saya Fitri Samsi. Perkenalkan nama saya Baik, kami akan mempresentasikan. Materi kami di sini adalah karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Angka kelahiran dan kematian menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat populasi manusia. Sumber daya manusia yang melimpah apabila diimbangi dengan sistem pendidikan dan lapangan pekerjaan yang memadai tentunya sangat baik. Namun nyatanya negara dengan tingkat kelahiran yang tinggi malah menyebabkan terjadinya pengangguran dan angka kemiskinan yang membludak. memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia berada di tingkat menengah bawah, dan pendapatan per kapita yang rendah. Negara maju menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan SDM yang berkualitas. Negara Jepang. Nama di samping merupakan negara Jepang dengan tingkat kelahiran rendah dan tingkat kematian yang rendah juga. Di sini Jepang merupakan negara maju yang di mana dalam satu keluarga hanya terdapat 1 sampai 2 anak saja. Hal itu memang bagus karena beberapa orang menganggap memiliki banyak anak bisa menghambat karir mereka. Sedangkan angka kematian dan angka kelahiran yang rendah menyebabkan tidak adanya regenerasi. Negara Indonesia. Nama di samping merupakan negara Indonesia dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa Indonesia masih menjadi negara berkembang. Negara maju bisa dicapai apabila teknologi dan sumber daya manusianya telah memadai. Karena angka kelahiran yang membludak menimbulkan banyak pengangguran serta banyak pengemis dan gelandangan Yang lainnya tolong didengarkan. yang menimbulkan angka kemiskinan. Ya. Korea Selatan dan India, negara maju memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Jarang terlihat bahkan sama sekali tidak ada pengemis maupun pemulung. Kehidupannya sejahtera dengan penduduknya yang bekerja atau minim pengangguran. Jepang dan negara berkembang. Penjelasan. Jepang memiliki angka rata penduduk yang panjang karena masyarakatnya telah makmur dan sejahtera serta mendapatkan uang pensiun yang memadai. Sedangkan di negara berkembang, angka harapan hidup sangat tinggi. Amerika dan Indonesia, negara yang maju tentunya memfasilitasi para pelajar dengan fasilitas yang sangat memadai, sedangkan negara berkembang banyak anak-anak yang bahkan tak pernah tersentuh oleh pendidikan. Singapura dan Indonesia, penjelasan negara maju umumnya bekerjakan penduduknya dalam bekerja di industri dan pengembangan teknologi, sedangkan di negara berkembang maka pencahayaan yang sebagai petani dengan perlahan dan cara yang sama
Nah, silakan untuk sesi diskusi yang ingin bertanya bisa ajukan tangan dan nama absen. Silakan. Ini saya mau bertanya, hal apa saja yang menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar Hal apa saja yang menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama antara negara maju dan negara berkembang? Ya, silakan yang di depan. Faktor apa saja kira-kira? Ya. hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama antar negara? Sumber daya alam menjadi faktor utama untuk mendorong terbentuknya kerjasama antar negara di Asia. Kondisi geografis, perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan setiap negara. Bisa dimengerti? Bisa? Faktor apa katanya kelompok yang lain? Faktor apa katanya yang Sumber mempengaruhi? daya alam. Sumber daya alam. Misalkan bagaimana? Misalkan bagaimana sumber daya alamnya sehingga itu dijadikan sebagai faktor untuk menjalin kerjasama? Kondisi geografis. Jadi sumber daya alam misalkan Indonesia menghasilkan apa sih, kayu itu misalnya. Nah, jadi kayu tersebut nanti akan diekspor ke negara yang maju itu misalnya untuk dijadikan apa. Itu suatu kerjasama atau faktor yang menyebabkan berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di masing-masing negara. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ditunjuk yang di depan, silakan. Siapa yang ditunjuk? Silakan ditunjuk biar cepat. Yuk. Desi, Ya sih, silakan. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Sirana Ardiani, absen 33. Ini saya menanya, apa sih manfaat kerjasama dengan negara lain? Terima kasih. Manfaat untuk menjalin kerjasama. Silakan, kelompok di depan. Izin menjawab pertanyaan Desi. Ya. Sejalan mempererat hubungan persahabatan, kerjasama ini dapat menciptakan sebuah rasa perdamaian. Persahabatan yang terjalin baik antara sebuah negara yang melakukan kerjasama dapat menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia ini sebuah hal yang banyak diinginkan oleh setiap orang. Bisa? Udah. Ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Apa manfaat Manfaatnya sudah pasti di sini untuk melakukan suatu perdamaian di antar masing-masing negara tersebut, entah itu negara maju dan negara berkembang, agar tidak nanti menimbulkan suatu konflik lagi sampai terkait dengan menimbulkan suatu peperangan, penjajahan dan lain sebagainya. Jadi itu yang dihindari. Jadi dengan adanya kerjasama pasti komunikasi tetap terjalin dan juga melakukan perdamaian. Itulah yang dikatakan sebagai unsur kerjasamanya. Tidak ada lagi yang bertanya? Ada? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada silakan bisa ditutup. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Silakan. Iya, sampai. Ya, terima kasih kelompok 2. Dan selanjutnya ini akan mempresentasikan yang perkenalkan, nama saya Putri Sirana Ardiani, absen 33. PPT-nya siapa tuh? Jangan dong, terima kasih. Ya. LKPD. Ya. Ya, silakan. Ada dari dua gambar yang jadi di makalah pertama yaitu ada maknanya apa yang disebut proyek yang apa